Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wastu Ayu Dia Mahesa, dosen program studi budidaya perairan, jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mataram. Video pembelajaran ini merupakan bagian dari pelaksanaan PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya mendemonstrasikan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, strategi pembelajaran, interaksi akademik dengan mahasiswa, serta evaluasi ketercapaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran yang akan ditampilkan merupakan bagian dari mata kuliah Teknologi Produksi dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan dengan kode mata kuliah WBP 30214 berbobot 3 SKS yang dilaksanakan pada program studi budidaya perairan Universitas Mataram. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi pada pertemuan ke-14, yaitu Manajemen dan Metode Pemberian Pakan yang Efektif. Topik ini memiliki peran penting dalam bidang budidaya perairan karena keberhasilan produksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pakan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengolah strategi pemberian pakan secara tepat, efisien dan berkelanjutan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu melaksanakan analisis terhadap permasalahan nyata dalam kegiatan budidaya perairan. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan mengacu pada prinsip student-centered learning dengan melibatkan mahasiswa melalui diskusi kelompok, observasi, analisis kasus, serta evaluasi kemampuan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Sebelum memasuki materi utama, saya akan menampilkan slide presentasi terlebih dahulu mengenai identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang apa nih teman-teman? Tahu nggak? Ya. Tentang pakan dan pemberian pakan. Kita sekarang udah ada di pertemuan ke-14 ya. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan menunjukkan rencana pembelajaran di minggu ini. Saya akan menunjukkan RPS-nya ya, teman-teman sebentar. Di sini ada. Nah, kita ini sekarang ada di pertemuan ke-14. Kita akan mempelajari sedikit tentang bagaimana metode atau teknik pemberian pakan. Nah, di sini saya nggak bisa jalan-jalan ya, karena kebetulan pointer saya ini baterainya mati. Jadi saya kalau jalan harus bolak-balik. Saya standby di sini dulu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk buku. Nah, kebetulan saya menulis buku tentang manajemen dan pemberian pakan bersama dengan teman-teman dari universitas lain. Di sini ada nama saya di sini ya, Wastu Ayu Dia Mahesa. Kebetulan memang bagian pemberian pakan. Nah, teman-teman bisa lihat nama saya. Bisa saya coba tunjukkan. Pakan dan pemberian pakan itu ada di bab 12. Nah, di bab 12 ini nama saya ada di sini. Dan kebetulan saya nerbitin bukunya bersama 13 dosen lainnya itu tahun lalu. Jadi teman-teman bisa akses bukunya di marketplace ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk bukunya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang jadi dosen mau nggak mau harus rajin membaca dan nulis. Kalau teman-teman mau jadi dosen mau nggak mau ya itu kerjaannya. Nah, kita kembali ke materi hari ini. Nah, karena UNRAM itu ingin menjadikan kampus yang berdaya saing internasional, maka pertemuan hari ini saya slide-nya pakai bahasa Inggris. Nah, tapi insya Allah pertemuan hari ini akan menarik karena banyak video yang akan saya tampilkan. Jadi teman-teman
nggak akan banyak dengerin saya bicara, lebih banyak video yang bicara, bukan saya. Nah, kita akan kita akan membahas tentang pakan dan pemberian pakan. Nah, slide-nya saya besarkan dulu sebentar. Nah, ini terlihat ya. Nah, referensinya itu selain dari buku yang saya terbitkan, teman-teman juga bisa lihat beberapa buku yang saya gunakan. Nah, ini buku-buku yang saya pakai ini, buku-buku yang masih terhitung up to date 2015 ya, ini 2015. Nah, ini 2001, tetapi mengenai materi yang memang tidak lekang oleh waktu, food intake in fish. Jadi pemberian pakan untuk ikan. Nah, ini juga ada satu artikel dari aquaculture. Ini kalau dilihat dari jurnal internasional Trindex Scopus Q1. Jadi jurnal yang sangat bereputasi. Nah, kita kembali ke aquaculture. Teman-teman tahu kan aquaculture? Ya, budidaya perairan. Nah, apa sih budidaya air tawar? Teman-teman tahu nggak budidaya tawar? Ini kita masih ngebahas materi minggu sebelumnya ya. Saya ada flashback nih. Apa sih budidaya air tawar? Iya, bagus Juma. Betul, budidaya air tawar itu memelihara ikan di kolam ya. Bagus. Oke, Justin. Justin bener ya, melihara ikan lele ya. Oke. Bagus ya, Juma sama Justin aktif nih. Teman-teman yang lain nanti silahkan jawab ya. Baik. Oke, bagus bisa. Marin ya udah jawab, belum ditanya nih padahal. Marin itu bener budidaya, contohnya ikan kerapu ya, ikan kakap, bener. Masya Allah ya, mahasiswa di sini pintar-pintar ya. Nah, selanjutnya ada contohnya brackish water. Nah, kalau brackish water contohnya ikan apa atau apa yang hidup di air payau? Udang. Oke, udang. Siapa namamu? Atmo. Oke, Atmo ya? Ya, Bu. Bagus, luar biasa Atmo. Thank you. So the question is, kita kembali ke go internasional ya. Yes. What is the most important economic factor in aquaculture? Apa nih artinya? Apa yang paling terpenting dalam di faktor ekonomi di aquaculture? Bagus Atmo ya. Yeah. Apa yang paling faktor ekonomi yang penting dalam aquaculture? Itu adalah apa? Pakan. Iya, bagus. Pakan. Nah, di sini kalau kita menggunakan pakan dalam sistem yang intensif, kita harus menggunakannya seefisien mungkin untuk ikan. Karena apa? Kalau misalkan pakan yang digunakannya itu terlalu banyak, itu akan menyebabkan pakan hilang. Bisa jadi kalau terlalu banyak tidak sesuai dengan kebutuhan ikan, nanti pakannya akan berdampak berbahaya untuk ikan dan lingkungan. Nanti jadinya polusi. Kalau kita kasih pakannya terlalu sedikit, apa dampaknya? Ikannya mati. Sebelum mati apa dulu? Setelah stres apa? Mati. Iya, dia nanti lama-lama makannya jadi sedikit stres ya. Dan dampaknya itu, dampaknya kalau misalkan FCR-nya itu rendah, nanti apa? Ekonominya nggak akan kembali. Ujung-ujungnya pebisnis itu nggak akan untung. Nah, ini prinsip ini teman-teman sudah tahu ya? Sudah tahu, oke. Nah, untuk pemanfaatan pakan dan manajemen pakan itu penting yang namanya manajemen. Kita perlu manajemen pemberian pakan. Nggak hanya sekedar kita kasih pakan, kita datang, terus yang penting terserah kamu ikan mau makan atau enggak itu urusan kamu. Tugas saya hanya ngasih, nggak gitu ya teman-teman. Kita kalau ngasih pakan kita harus memberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Doi aja kita perhatiin ya Mas Aika. Jadi untuk manajemen pemberian pakan itu melibatkan beberapa faktor. Nah, salah satunya itu apa? Nutrisi. Dan kita juga misalkan kita berinteraksi sesama manusia, pasti kita perhatikan psikologinya kan, apakah teman kita itu nyaman apa enggak ngobrol sama kita, ya enggak? Misalkan kita ngomong sendiri terus teman kita sebenarnya lagi bete, tetap aja ngomong, bagus nggak kayak gitu? Begitu juga dengan
Berhenti. Cek apa yang harus kita cek? Misalkan kita cek fisiknya nih, fisiknya apa nih yang warna. Apalagi apakah ada bagian tubuhnya yang Cacat. Terus kita lihat juga kualitas Air. Jangan-jangan airnya harus kita ganti. Nah makanya ada hubungannya antara nutrisi, fisiologi, dan lingkungan. Nah baru untuk membuat manajemen yang pakan yang baik kita juga harus punya teknik pemberian pakan. Namanya feeding teknik. Kita lihat nih ada beberapa teknik pemberian pakan yang dilakukan oleh orang-orang untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam budidaya. Ini ada contohnya nih ya. Ini video teman-teman silahkan lihat. Ini video waktu saya studi di Jepang. Wow, keren. Masya Allah. Very nice. Nah ini ada beberapa aktivitas. Nah ini contohnya teman-teman bisa lihat videonya. Kalau suaranya nggak kedengeran ya. Ini automatic feeder. Jadi kayak gun ditembak. Nah ini budidaya ikannya ikan renang cepat. Ada yang bisa tahu nggak ikan apa ini? Ikan tuna. Iya bisa juga, tapi ini bukan ikan tuna ya. Tuna. Ya jenisnya. Tapi di Jepang ini namanya yellowtail. Ikan ekor kuning. Tapi sejenis juga kan, ikan pelagic perenang cepat itu sama. Nah ini teman-teman kalau lihat kurang lebih. Jadi ini nggak ada orang yang ngasih pakan berjam-jam gitu, enggak. Karena ini kan udah tonase ya. Kalau ngasih pakan itu tuh capek. Makanya orang Jepang tuh biasanya udah mengandalkan mesin. Manusianya dikit tapi mesin yang dioperasikan tuh banyak. Gitu. Nah selanjutnya apa sih target dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini? Harapannya apa sih? Harapannya teman-teman tuh bisa mampu apa? Supaya bisa mampu menggunakan teknologi dan orientasinya ke depan. Oh ya, orientasinya adalah peningkatan produksi dan efisiensi untuk berkelanjutan. Bagus, Akmal. Nah ini ada beberapa teknik yang akan saya presentasikan hari ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya mulai dari yang zaman dulu itu memberikan pakan secara menggunakan tangan. Ya, tangan atau manual. Kemudian ada juga sistem pemberian pakan yang fix, artinya itu tetap. Dia menggunakan sistem terkontrol oleh waktu. Yang kedua juga dengan komputer. Jadi ini udah mulai canggih ya, teman-teman. Bisa lihat di beberapa perusahaan udah seperti ini. Dan yang ketiga itu self feeder. Jadi sistem pemberian pakannya itu udah ada gitu. Kemudian yang terakhir itu kombinasi dari beberapa metode pemberian pakan. Yang keempat ya, ada beberapa kombinasi. Nah ini contohnya, saya nggak usah ngejelasin lebih detail ya tentang bagaimana memberikan pakan secara manual. Teman-teman udah pasti tahu ya. Tapi yang paling penting dari metode ini adalah teman-teman harus melihat psikologi of fish. Ya, psikologinya dari si ikan. Ikan. Nah, selanjutnya ini ada contohnya. Saya tampilkan videonya ya. Kelihatan nggak? Coba dilihat dulu ya. Nah, ini sistem menggunakan waktu. Jadi di situ teman-teman bisa lihat. Gak usah saya jelasin, kelihatan kan sebenarnya? Ya, dia masukin, dia setting, terus dia atur, ya kan? Pakai baterai. Nanti walaupun dia misalkan mau pergi liburan, otomatis nanti diatur pakai waktu juga dia bisa tetap ngasih pakan. Karena ada di setting waktunya. Nah ini otomatis nih. Ini videonya saya ambil dari luar. Nah ini ditaruh di situ. Nah kayak gitu. Nah kurang lebih kebayang ya? Kita next ke selanjutnya. Nah ini yang pakai komputer. Nah teman-teman bisa lihat nih, di setting pakai komputer. Ini videonya kayak gini. Nah ini ada bule ya lagi presentasi. Ya teman-teman bisa lihat nggak lama ini videonya. Nah jadi diatur nih ya, diatur, di setting. Nah kurang lebih ini bukan pakai waktu tapi settingnya pakai komputer. Secara detailnya saya nggak akan jelasin ya. Kami mengerti. Oke. Nah kemudian ini demand feeding sistem self feeder. Teman-teman bisa lihat. Di situ ada apa sih namanya tuh partikel
vertical ini ya, Ya. bola ya, Ya. bola yang digantung, yang nanti kalau si ikannya lapar dia nyentuh. Nanti kalau dia udah kesentuh, nanti pakannya akan jatuh. Wah. Nah itu kebayang kan? Betul. Nah Kebayang. ini ikannya udah tahu karena udah kebiasaan. Nah ini juga canggih juga, demand feeding system. Jadi dia self feeder, si ikan makan sendiri, tapi dengan bantuan alat. Nah, alat ini canggih. Nah selanjutnya di sini adalah rangkumannya. Bagaimana teman-teman mau memberikan pakan itu tergantung dari jenisnya. Apakah budidayanya skala kecil, ya, semuanya campur-campur atau skala besar. Kalau kita skala kecil, biasanya kita akan ngasih makan pakai apa? Pakai tangan. Iya betul, bagus ya. Ya. Pakai tangan. Terus yang kemudian kalau misalkan skala kecil, otomatis kita investasinya juga lebih kecil. Low investment dan lebih simple. Nah kalau untuk yang skala besar, otomatis dia butuh alat yang lebih canggih, investasinya juga besar, gitu ya. Nah ini ada beberapa hasil penelitian pemberian pakan. Ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya di sini. Oke, kita skip aja ya. Ya. Nah, coba teman-teman ambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan materi tentang pakan dan pemberian pakan? Coba yang bisa angkat tangan. Kesimpulannya apa? Oke, bagus Justin. Oke, bener ya Justin ya. Dari viewpoint aquaculture itu self feeding itu punya keuntungan ya untuk mengatur konversi pakan. Dan kalau self feeding itu manusia yang bekerja itu akan lebih sedikit karena udah dibantu oleh apa? Alat dan mesin. Nah, jadi prosedur pemberian pakan itu bisa berubah. Tergantung apa? Ya betul, cuma tergantung hebat ya mahasiswa sini. Tergantung siklus apa? Tergantung apa? Prosedurnya itu tergantung siklus produksi sama skala produksinya itu bisa berubah tergantung kebutuhan. Oke, nah untuk menutup slide presentasi, hari ini saya belum menutup ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Tidak ya, belum. Tidak ada. Oh terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tidak ada yang bertanya. Nah untuk tugas bukan tugas, saya akan kasih tugas ya teman-teman, karena teman-teman udah lagi ngurus persiapan UAS ya. Ini kan tanggal 12 ya. Tapi minggu depan masih ketemu lagi nih sama saya. Ya. Bosan nggak? Nggak ya? Seru ya. Oke, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Nanti teman-teman bisa lihat apa materi yang perlu dipersiapkan supaya nanti kalau kita diskusi nih kayak hari ini nih pada aktif-aktif, rajin-rajin, terus pada gercep ya, gerak cepet gitu ya. Tentang ini teman-teman bisa lihat slide-nya. Nah, tadi kita udah doa belum sih? Sudah ya, oh ya udah doa ya. Tadi kan diawali dengan doa, tadi absen juga sudah ya. Terus ini apa namanya? Sebelum menutup saya mau ada pantun nih. Bunga mawar, bunga selasih. Warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada lagi yang bertanya. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Mohon maaf ya kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.